Strategi di Cina soal pemasangan PLTS untuk rumahan itu gratis. Pemerintah akan mencetak 4 kontrak. Kontraktor menyatakan bahwa Anda menyediakan atap dan bank meminjamkan uang kepada Anda dan Anda memberikan uang itu kepada perusahaan tenaga surya dan menghubungkannya untuk menjual listrik Anda ke jaringan listrik negara. Kemudian, jaringan listrik negara membayar bank setiap bulan dan membayar sewa Anda setiap tahun. Panel surya dan listrik yang dihasilkan akan menjadi milik Anda selamanya. Cukup menarik bukan? Mari kita bahas soal PLTS dan blackout di Indonesia. Guys, kalian sadar nggak? Kalau beberapa waktu lalu, sebagian wilayah Pulau Jawa mendadak mengalami pemadaman listrik. Peristiwa yang ramai dibicarakan pada 10 Juni 2026 itu membuat banyak warga bertanya-tanya, apakah Indonesia sedang mengalami blackout? Dalam beberapa hari, pemadaman listrik terjadi secara bergelombang di berbagai daerah, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Durasi padamnya pun berbeda-beda di setiap wilayah. Akibatnya, tentu langsung dirasakan masyarakat. Aktivitas terganggu, usaha ikut terdampak, bahkan banyak warga mengeluh listrik yang padam tanpa kepastian kapan kembali normal. Namun, menurut penjelasan dari Sistem Kelistrikan Jawa Madura Bali, kondisi tersebut bukan merupakan blackout total. Yang terjadi adalah manajemen beban atau pengaturan distribusi listrik untuk menjaga kestabilan jaringan agar tidak terjadi pemadaman yang jauh lebih besar. Disebutkan juga bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu adanya pemeliharaan beberapa unit pembangkit listrik serta gangguan pada pasokan energi yang mempengaruhi ketersediaan daya listrik. Karena itulah PLN melakukan manuver jaringan penormalan sistem secara bertahap. Nah, di tengah kondisi itu muncul berbagai rumor di media sosial. Salah satunya yang paling ramai adalah kabar bahwa cadangan batu bara untuk pembangkit listrik mulai menipis. Bahkan, sempat beredar klaim bahwa stok batu bara hanya cukup bertahan kurang dari 2 pekan sehingga Pulau Jawa dan Bali terancam mengalami blackout besar-besaran. Namun, hingga saat ini pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pasokan batu bara nasional masih dalam kondisi aman dan tetap memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Lalu, muncul pertanyaan besar. Kalau Indonesia ingin mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, apakah kita sudah punya alternatif? Jawabannya, sebenarnya punya. Indonesia memiliki salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara, yaitu PLTS Cirata di Waduk Cirata, Jawa Barat. Pembangkit ini berdiri di atas permukaan waduk seluas sekitar 200 hektar dengan lebih dari 340.000 panel surya. Kapasitasnya mencapai sekitar 145 megawatt. Cukup untuk memasok listrik bagi puluhan ribu rumah sekaligus mengurangi emisi karbon. Potensi energi matahari Indonesia sebenarnya sangat besar. Apalagi sebagai negara tropis, sinar matahari tersedia hampir sepanjang tahun. Karena itu, banyak pihak menilai bahwa pengembangan PLTS dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Namun, tentu saja pengembangan memerlukan investasi, perawatan, kesiapan jaringan listrik, serta kebijakan yang berkelanjutan. Kalau berbicara soal energi surya, ada satu negara yang saat ini menjadi contoh dunia, yaitu Cina. Negeri tersebut benar-benar mengubah laut, gunung, hingga gurun pasir menjadi sumber pembangkit listrik tenaga surya. Dari atas udara, hamparan panel surya di Cina terlihat seperti lautan hitam yang tidak ada ujungnya. Bahkan, di tengah gurun Gobi, berdiri sebuah menara raksasa setinggi hampir 260 meter, bernama Donghua Molten Salt Solar Tower. Di sekeliling menara itu terdapat lebih dari 12.000 cermin raksasa yang memantulkan sinar matahari ke puncak menara. Panas yang dihasilkan bisa mencapai lebih dari 500 derajat Celcius dan digunakan untuk memanaskan garam cair yaitu molten salt storage. Keunggulan teknologi ini sangat menarik. Walaupun matahari sudah terbenam, panas yang tersimpan di dalam garam cair masih bisa digunakan untuk menghasilkan listrik selama berjam-jam bahkan hingga malam hari. Setiap tahunnya, pembangkit tersebut mampu menghasilkan sekitar 390 juta kilowatt jam listrik. Cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 200.000 rumah. Inilah salah satu langkah nyata Cina dalam membangun sistem energi bersih, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Lalu, apakah Indonesia bisa meniru strategi tersebut? Mungkin jawabannya bukan sekadar membangun pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar. Yang tidak kalah penting adalah mendorong pengguna panel surya di setiap rumah. Memang, biaya pemasangan PLTS rumah masih dianggap cukup mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun menariknya, Cina memiliki skema yang cukup unik.
Di sana, banyak pemasangan panel surya rumah tangga dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan tenaga surya, bank, pemilik rumah, dan perusahaan listrik negara. Pemilik rumah cukup menyediakan atapnya. Perusahaan memasang panel surya sementara pembiayaan dilakukan melalui skema kredit. Listrik yang dihasilkan dijual ke jaringan listrik negara untuk membantu membayar cicilan investasi tersebut. Setelah masa kontrak berakhir, kepemilikan instalasi dapat beralih kepada pemilik rumah sesuai ketentuan program yang berlaku. Model seperti ini dianggap mampu mempercepat adopsi energi surya sekaligus memberikan manfaat bagi semua pihak. Bayangkan, kalau konsep serupa bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jutaan atap rumah yang selama ini hanya terkena sinar matahari bisa berubah menjadi pembangkit listrik mini. Negara mendapatkan tambahan pasokan energi bersih, masyarakat dapat menghemat biaya listrik dalam jangka panjang, dan ketergantungan terhadap batu bara pun perlahan bisa dikurangi. Lalu, menurut kalian apakah Indonesia sudah saatnya lebih serius berinvestasi pada energi matahari? Apakah pemasangan PLTS di atap rumah layak didorong melalui program nasional seperti yang dilakukan Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau video ini menambah wawasan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar teknologi, energi, dan isu-isu yang sedang viral. Sampai jumpa di video berikutnya.